Komunitas Pancasakti Kampus D. Tentunya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 4 ini, yaitu mengenai tentang membahas resum rangkuman singkat tentang mata kuliah saya sebagai berikut. Selamat disaksikan ya. Bye. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu apa sih Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence ini mencakup learning, reasoning, dan self-recorrections. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teknologi artificial intelligence. Yang pertama yaitu filter email di Gmail. Contoh penerapan artificial intelligence yaitu telah digunakan oleh Google untuk memastikan bahwa email yang diterima dan berada di kotak masuk merupakan email asli. Dengan adanya filter ini, Google mengurutkan berbagai macam email masuk ke dalam beberapa kategori seperti utama, sosial, promosi, pembaruan, forum, dan bahkan spam. Filter tersebut juga membantu pengguna email dalam melakukan komunikasi melalui email. Pihak Google telah mengklaim bahwa dengan adanya artificial intelligence ini, pihaknya berhasil memfilter atau mencegah lebih dari 99% spam yang masuk ke dalam kotak masuk email. Yang kedua yaitu Discover Weekly pada Spotify. Saat ini siapa sih yang tidak tahu aplikasi Spotify? Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mendengarkan berbagai macam lagu favorit. Namun tahu nggak sih kalian jika aplikasi pemutar lagu ini telah menggunakan artificial intelligence? Playlist Discover yang dikeluarkan oleh Spotify pada tahun 2015 telah menggunakan teknologi artificial intelligence. Dengan adanya teknologi ini, aplikasi dapat menganalisa lagu apa saja sih yang sering didengar oleh penggunanya. Adanya Discover Weekly, aplikasi akan memberikan playlist secara personal dengan cara memberikan rekomendasi musik yang mungkin disukai. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan media sosial. Contoh penerapan artificial intelligence selanjutnya yaitu memudahkan seseorang dalam mencari dan berkomunikasi dengan teman dan rekan bisnis melalui media sosial seperti yang ditemukan di LinkedIn. Pada LinkedIn ini, artificial intelligence digunakan untuk mencocokkan kandidat atau pencari kerja dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan melalui media ini. Selain LinkedIn, Pinterest juga menggunakan artificial intelligence untuk mengidentifikasi objek dan gambar. Ketika mengambil gambar dengan menggunakan lens Pinterest, maka artificial intelligence yang ada di dalamnya dapat membantu menemukan objek yang serupa. Dan yang keempat yaitu membuat navigasi. Penggunaan artificial intelligence ini juga dapat pada aplikasi navigasi. Navigasi yang dilakukan sehari-hari berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya telah menggunakan teknologi artificial intelligence. Sebut saja misalnya Google Maps. Google Maps ini sering banget ya kita pergunakan kalau misalkan kita untuk pergi ke tempat tujuan yang belum pernah kita jumpai atau kita tidak tahu alamatnya. Google Map ini ataupun Apple Map yang dijadikan sebagai navigasi ketika melakukan perjalanan serta pemesanan ojek online bahkan tiket pesawat. Dengan adanya artificial intelligence pada Google Maps ataupun Apple Maps, aplikasi tersebut bisa saja menafsirkan berbagai data lalu lintas secara real time. Pada saat melakukan perjalanan dengan aplikasi Maps tersebut dan setelah menentukan lokasi tujuan, maka rute perjalanan akan ditentukan oleh artificial intelligence. Rute ini ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti jarak, kepadatan kendaraan, bahkan kejadian kecelakaan. Berikutnya yaitu artificial intelligence yang diterapkan pada bidang industri. Yang pertama, mengecek kualitas. Berbagai produk kompleks yang dibuat oleh pabrik seperti microchip dan circuit board telah menggunakan artificial intelligence untuk mengecek ada tidaknya sih error pada produknya. Penggunaan artificial intelligence ini lebih dapat diandalkan dan memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan penggunaan pemeriksaan manusia. Penggunaan artificial intelligence biasanya dikombinasikan dengan kamera resolusi tinggi yang dijadikan pemindai atau alat cek. Dengan integrasi kamera dengan artificial intelligence, maka segala error atau masalah yang ada bisa dianalisis dengan akurat.
Setiap error yang ada akan segera dikoordinasikan dan dimunculkan dalam bentuk data. Yang kedua yaitu manajemen. Perusahaan besar dengan merek produk LG telah memanfaatkan artificial intelligence berupa machine learning. Tujuan dari penggunaan artificial intelligence pada mesin ini adalah agar bisa melihat rusaknya mesin tertentu. Dengan cara seperti ini, manajemen perusahaan dapat memperkirakan apabila ada keterlambatan yang tak terduga yang memerlukan biaya yang cukup mahal bagi perusahaan itu sendiri. Berikutnya yang ketiga yaitu desain menjadi lebih cepat. Contoh penerapan artificial intelligence selanjutnya yaitu kasus yang ada pada perusahaan pembuat pesawat Airbus. Airbus memanfaatkan artificial intelligence dalam membuat ribuan desain komponen dengan cara memasukkan angka-angka tertentu ke dalam sebuah komputer. Pada desainer Autodesk yang dipekerjakan oleh Airbus dapat mengurangi waktunya ketika menguji desain baru dengan menggunakan generative design model ini. Yang keempat, membantu meminimalisir adanya pencemaran lingkungan. Perubahan Siemens memanfaatkan banyak sensor untuk mesin mereka. Sensor-sensor tersebut akan menghasilkan sebuah data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem pengolahan data berbasis artificial intelligence. Adanya artificial intelligence ini bisa mengatup-katup bahan bakar turbin agar menghasilkan tingkat emisi serendah mungkin. Dengan menekan emisi yang dihasilkan, maka pencemaran terhadap lingkungan dapat dikurangi atau diminimalisir. Selain Siemens, artificial intelligence juga digunakan oleh perusahaan manufaktur baja. Tujuan penggunaan artificial intelligence pada mesin ini adalah untuk mengurangi limbah baja. Dengan adanya teknologi berbasis artificial intelligence ini, perusahaan dapat menekan steel loss sampai dengan 3%. Yang kelima yaitu memanfaatkan data. Produktivitas dan produksi merupakan perhatian utama dari Hitachi terhadap pabrik-pabriknya. Dengan adanya artificial intelligence, data-data yang sebelumnya dianggap tidak bernyawa dikumpulkan lalu diproses. Dengan sistem artificial intelligence ini, data-data tersebut dapat digunakan untuk membuat sebuah insight bagi perusahaan. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, artificial intelligence juga digunakan untuk komunikasi dengan lini supply chain. Dengan teknologi tersebut, perusahaan dapat mengupdate permintaan yang selalu ada dan meminimalisir penundaan. Perusahaan yang telah menggunakan artificial intelligence dalam supply chain ini adalah Vero Labs. Oke, next yang keenam ada integrasi. Contoh penerapan artificial intelligence selanjutnya adalah machine learning berbasis cloud seperti Azure Cognitive Service dapat membantu sektor manufaktur untuk menyederhanakan komunikasi antar cabang. Data yang diperoleh dari lini produksi dapat disimpulkan lalu dibagikan ke semua cabang. Hasil evaluasi data yang ada bisa menjadi bahan evaluasi dan penilaian terhadap semua aktivitas perusahaan dan apa saja yang perlu dibenahi. Tentunya, aktivitas-aktivitas tersebut harus berjalan sesuai dengan standar yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu meningkatkan pelayanan. Perusahaan yang berbasis di Finlandia, Nokia, telah mempelopori penggunaan artificial intelligence dalam bidang pelayanan. Pelayanan ini tentunya ditujukan kepada pelanggan produk mereka. Dengan adanya artificial intelligence ini, Nokia dapat membuat prioritas terhadap berbagai isu yang muncul dan dapat mengidentifikasi keluhan-keluhan yang dibuat oleh pelanggan mereka. Baik,